Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kapuk Film. Dan kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film Room for Rent tahun 2019. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kapuk Film. Kisah berfokus kepada seorang wanita tua yang bernama Joyce, atau orang-orang biasanya memanggilnya Nyonya Smith. Tampaknya ia bersedih setelah mengetahui suaminya yang bernama Fred meninggal dunia. Di acara duka tersebut, Nyonya Joyce tampaknya sangat bersedih karena tidak ada satupun kerabatnya yang menghadiri acara duka tersebut kecuali tetangganya sendiri. Dan yang membuat Nyonya Joyce semakin bersedih adalah suaminya yang masih meninggalkan hutang sebesar 6.000 US dollar dan saldo yang tersisa hanyalah 2.200 US dollar, dan itu belum cukup untuk melunasi hutang suaminya tersebut. Scene berpindah ketika Nyonya Joyce sedang berjalan-jalan melihat sebuah taman. Lalu terlihat sekelompok anak muda yang tampaknya sedang berkumpul. Tanpa diduga, sekelompok anak muda tersebut mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang membuat Nyonya Joyce marah. Damn, girl, you're looking sexy. Hey, that's mine! Ketika di perpustakaan, Nyonya Joyce pun mempunyai sebuah ide untuk mengubah rumahnya menjadi sebuah penginapan, di mana itu akan cukup untuk menyambung hidupnya. Ia menamai penginapannya tersebut dengan sebutan B&B. Tak lama berselang itu, akhirnya Nyonya Joyce pun mendapatkan pelanggan pertamanya, yang bernama Sarah dan pacarnya yang bernama Edward. Ketika sedang melihat-lihat kamar, tampaknya Edward tidak menyukai kamar tersebut karena ukurannya yang agak kecil. Singkat waktu, terlihat Nyonya Joyce dan Sarah pun semakin akrab, di mana mereka berjalan-jalan dan saling bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lain. I guess we'll never know. I am trying to write a book. God, no, nothing like that. It's just... Lalu ketika sedang di rumah, Edward pun datang dan mengajak Sarah untuk berkemas, karena Edward sudah menemukan tempat penginapan yang baru. Dan hal ini membuat Nyonya Joyce semakin merasa kesepian. Ketika Nyonya Joyce baru pulang berbelanja di minimarket, ia kembali diganggu oleh sekelompok anak muda. Ia pun dilecehkan dan diperlakukan tidak manusiawi oleh anak-anak muda tersebut. Hal ini membuat Nyonya Joyce merasa marah dan trauma. Adegan berpindah ketika Nyonya Joyce kembali mengunjungi perpustakaan. Terlihat tampaknya ada seseorang yang sedang mencari penginapan. Ia bernama Bob. Lalu Nyonya Joyce pun menawari tempat penginapannya kepada Bob, dan Bob pun menyetujuinya. Because I have a room that is just... Would you like to see it? Bob. I'm Joyce. Singkat waktu, pagi pun tiba. Ketika Bob sedang bersantai, Nyonya Joyce pun menyediakan makanan dan pelayanan yang terbaik kepada Bob. Hal ini yang membuat Bob semakin betah tinggal di rumah itu. Terlihat Nyonya Joyce pun menyukai dan terobsesi dengan Bob. Diam-diam ia memasuki kamar Bob dan mulai menggunakan semua barang-barang yang dimiliki Bob, seperti deodoran, parfum, dan sikat giginya. Lalu Nyonya Joyce pun memasang TV berlangganan setelah mengetahui Bob menyukai pertandingan sepak bola. Dan dari sini mulai terlihat tingkah aneh, karena Nyonya Joyce mengintai semua kegiatan yang dilakukan oleh Bob. Mind if I join you, sir? Come on, ref. Come on, ref. Tanpa disadari, terdengar suara gaduh dari balik jendela. Ternyata itu adalah anak-anak muda yang mengganggu Nyonya Joyce kemarin. Kali ini mereka melemparkan semua telur ke jendela rumah Nyonya Joyce. Hal ini membuat Bob marah dan memukuli mereka. Hey. What's the matter to you? Well, she's just a sweet old woman. I was thinking maybe you guys could leave her. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Nyonya Joyce pun tampaknya sedang marah.
dan tanpa alasan membuang abu dari mendiang suaminya Fred. Setelah itu, ia menuliskan sebuah surat untuk Sarah dan menceritakan semua hal-hal yang dialaminya, termasuk semua tentang Bob. I was so happy to read your last letter. I wish you could meet Bob. Dan tak lama surat itu dikirim, Sarah pun membalas surat itu. Dear Joyce, I'm actually loving the single life. Singkat waktu, Sarah pun akhirnya datang kembali ke penginapan Nyonya Joyce untuk tinggal beberapa waktu. Dari situlah Sarah mulai bertemu dan mulai berkenalan dengan Bob. Hi, Hi. Sarah, right? I'm a friend of Joyce's. Dan tak lama mereka saling kenal, sepertinya mereka mulai mencintai satu sama lain. No need to worry about me. I just hope everything's okay. Never mind. I think you'll be fine. About something. Tanpa disadari, hal ini pun diketahui oleh Nyonya Joyce, yang membuat Nyonya Joyce cemburu dan marah kepada Sarah dan Bob. Terlihat dari perilaku Nyonya Joyce yang sangat mulai agak aneh kepada mereka. Scene berpindah ketika Sarah sedang berjalan-jalan di halaman rumah, dan tanpa disengaja Sarah melihat ke arah rumah tetangga dari Nyonya Joyce. Karena penasaran, Sarah pun menghampiri rumah tersebut dan mulai menyapa satu sama lain. Ia bernama Nyonya Gladys. Dari sini kita akan mengetahui fakta yang sebenarnya. Dan Nyonya Gladys pun mulai bercerita kepada Sarah bahwasannya 30 tahun yang lalu Nyonya Joyce pun sedang mengandung seorang anak. Tetapi hal ini diketahui oleh Fred, suaminya. Karena ia tidak menyukai anak-anak, maka dari itu Fred memaksa Nyonya Joyce untuk menggugurkan kandungannya. was pregnant, you know. Until Fred found, he told her to get rid of it. Tanpa disadari, Nyonya Joyce pun mengetahui percakapan mereka berdua, di mana Nyonya Joyce menyangkal bahwasannya cerita yang dikatakan oleh Nyonya Gladys adalah cerita bohong. Sarah pun tidak mudah percaya begitu saja kepada Nyonya Joyce dan memilih untuk pergi saja. Setelah itu, Nyonya Joyce pun akhirnya mendatangi rumah Nyonya Gladys dan mereka mulai mengobrol satu sama lain. Nyonya Joyce pun menceritakan bahwasannya Sarah adalah orang yang tidak baik dan memalukan. Ketika Nyonya Gladys sedang membaringkan dirinya, Nyonya Joyce pun mengambil bantal dan mulai membekap Nyonya Gladys hingga ia tewas. Singkat waktu, Bob pun sudah tidak tahan dengan perilaku Nyonya Joyce dan berniat untuk pergi. Tetapi niatnya itu dihalangi oleh Nyonya Joyce. Ia bercerita kepada Bob bahwasannya dulu ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Tommy, yang usianya baru 16 tahun dan ia sudah meninggal dunia. Dari sini, Bob pun mulai iba melihat Nyonya Joyce dan mengurungkan niatnya untuk pergi. Tommy. And he died. Joyce? It's too upsetting. Di malam harinya, Nyonya Joyce pun mengadakan makan malam bersama Bob. Dan Nyonya Joyce pun mulai bercerita semua tentang Tommy. Dan tanpa disadari, Nyonya Joyce pun mencampurkan obat tidur di minuman Bob, yang membuat Bob tak sadarkan diri. Thank you. Keesokan harinya, Bob pun mendapat kiriman surat dari Sarah. Ketika Bob membacanya, tampak dari wajah Bob sepertinya surat itu berisi ajakan Sarah untuk segera keluar dari penginapan tersebut, karena sepertinya banyak keanehan di penginapan itu. Setelah membaca surat dari Sarah, Bob pun semakin yakin dan berniat untuk meninggalkan penginapan itu, karena ia menemukan kejanggalan bahwasannya tidak ada foto Tommy yang sering diceritakan oleh Nyonya Joyce. Ketika Bob ingin pergi, Nyonya Joyce pun tanpa rasa iba memukul kepala Bob hingga ia tewas. Setelah Bob tewas, Nyonya Joyce pun mulai menggeledah semua barang-barang milik Bob.
mengambil seluruh isi uangnya dan menjual sepeda motor milik Bob. Setelah itu, Nyonya Joyce pun menguburkan jasad Bob di halaman rumahnya. Hurtful words. Just like you, it was all too much for you. Setelah kejadian itu, Nyonya Joyce pun berniat untuk mengunjungi Australia. Sebelum Nyonya Joyce pergi, Sarah pun datang menemui Joyce untuk pertemuan terakhir kalinya. This was such a kind offer. Thanks. Oh, you don't have to do that. No, let me help. Sarah sempat aneh mengetahui ada pohon apel baru di depan rumah Joyce, dan tanpa ia sadari, itu adalah tempat Bob dikuburkan di sana. It's a baby apple tree. Make up for all the things I was never able to. Bye. 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 Have a good one. Scene ditutup dengan memperlihatkan sebuah kamar bayi yang mungkin itu adalah harapan Joyce untuk mempunyai seorang putra. Tetapi hal itu harus kandas karena Fred menyuruh untuk menggugurkan kandungannya Joyce. Dan film pun berakhir. Oke, itu saja seluruh alur cerita dari film Room for Rent tahun 2019. Dan see you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.